Si paling perdana. Kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA membuat sorotan tajam di masyarakat. Pasalnya iuran TAPERA dipotong setiap bulan dari gaji pekerja baik swasta maupun PNS. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024, simpanan peserta TAPERA ditetapkan sebesar 3% per bulannya dari gaji atau upah peserta atau dari penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sontak aturan ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pun maklum ada keberatan muncul lantaran kebijakan ini. Menurutnya masyarakat pasti akan berhitung seberapa besar gaji yang akan dipotong. Namun Jokowi menyamakan kewajiban iuran TAPERA ini dengan iuran BPJS Kesehatan. Awalnya bagi masyarakat di luar PBI keberatan harus membayar iuran. Seiring berjalannya program tersebut, masyarakat yang awalnya keberatan membayar iuran merasakan sendiri fasilitas kesehatan yang gratis. Hal itu menurutnya juga akan terasa di iuran TAPERA. Selamat malam Indonesia, DNPV News kembali hadir dengan beragam informasi yang faktual dan terkini. Untuk edisi Rabu, 29 Mei 2024, saya Andika Rizky Rehansyah dan berikut adalah fokus sama kami untuk malam ini. Israel bersumpah untuk terus melanjutkan serangan di Rafah usai tewaskan 45 orang sipil pada minggu lalu. Pengacara Hotman Paris usul agar seluruh pelaku kasus Vina tes uji kebohongan. Serta istri Habib Lutfi meninggal dunia. Presiden Joko Widodo takziah ke rumah duka. Kami mulai malam ini dengan berita duka yang menyelimuti keluarga besar anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yakni Syarifah Salma binti Hashim bin Yahya yang meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan pada 28 Mei lalu pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Syarifah meninggal dunia pada usia 66 tahun. Sementara itu Presiden Joko Widodo bertolak ke Pekalongan untuk bertakziah ke rumah duka Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Presiden, pejabat negara yang mendampingi Jokowi dalam perjalanan itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Agama Yakut Kolil-Komas. All eyes on Rafah. Kalimat ini sedang ramai dibicarakan di media sosial usai serangan pasukan Israel yang menewaskan 45 warga sipil di Rafah. Kalimat tersebut telah dibagikan melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Penggunaan kalimat All Eyes on Rafah tersebut digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan genosida yang terjadi di Palestina saat ini. Kalimat ini membuat banyak postingan menjadi viral karena didukung oleh akun dengan banyak pengikut di media sosial selama beberapa bulan terakhir. Salah satu post All Eyes on Rafah telah dibagikan lebih dari 29 juta kali di Instagram dalam 24 jam, menyerukan perhatian pada agresi Israel di Gaza. Gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI tersebut menampilkan tenda-tenda yang membentuk tulisan All Eyes on Rafah, sebuah daerah di selatan Gaza yang dipenuhi oleh kamp pengungsi. Sebelumnya Israel telah bersumpah untuk melanjutkan perang melawan Hamas meskipun ada kecaman internasional atas serangan udara fatal yang menewaskan setidaknya 45 orang warga sipil di Rafah pada hari Minggu lalu. Ratusan lainnya dirawat karena luka bakar parah, patah tulang, dan luka pecahan peluru setelah serangan menurut Kementerian Kesehatan yang dijalankan oleh Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan itu adalah sebuah kecelakaan tragis, tapi 2 kali lipat dalam melanjutkan perang. Serangan terhadap Rafah di mana ratusan ribu orang Palestina telah berlindung berlanjut pada semalam dengan 16 orang lainnya dilaporkan terbunuh. Tekanan internasional terus meningkat di Israel sejak serangan udara pada hari Minggu lalu, dengan Cina dan Spanyol di antara mereka yang menyatakan kekhawatiran atas insiden tersebut.
serta beberapa negara lainnya yang menyatakan mendukung berdirinya negara Palestina. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengusulkan agar seluruh pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016 lalu melakukan tes uji kebohongan. Kepada wartawan di Jakarta Utara pada Rabu 29 Mei ini, Hotman menyampaikan bahwa tes uji kebohongan itu dilakukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan yang disampaikan oleh 8 terpidana, termasuk Peggy Setiawan alias Peron. Hotman menyebut tes uji kebohongan itu juga bisa sekaligus membuktikan pernyataan dari pengacara Saka, terpidana yang kini sudah dibebaskan. Diketahui pengacara Saka sempat menyampaikan bahwa kematian Vina dan kekasihnya Rizky murni karena kecelakaan, bukan diakibatkan pembunuhan. Sebelumnya kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memasuki babak baru setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan setelah buron 8 tahun. Peggy diyakini menjadi salah satu pelaku utama dalam kasus ini. Namun Peggy membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu. Ibu Peggy, Kartini, juga yakin bahwa polisi salah tangkap. Menurut Kartini, Peggy berada di Bandung pada saat kejadian tersebut. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga menyatakan dengan penangkapan Peggy menunjukkan tidak ada lagi DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. 2 orang yang sebelumnya masuk dalam DPO yakni Dani dan Andi dinyatakan gugur. Polisi beralasan 2 orang yang masuk dalam DPO tersebut hanya keterangan dari para pelaku sebelumnya yang tidak dapat dibuktikan. Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Ditlantas Polda Metro Jaya buka suara usai video viral dengan narasi polisi melakukan kesalahan saat melakukan upaya penindakan di ruas jalan tol. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram @tmc Polda Metro, kepolisian menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi adalah anggota yang sedang mengejar mobil Mitsubishi Pajero dengan plat nomor B11VAN. Disampaikan pula anggota melakukan pengejaran karena mobil tersebut diduga telah menggunakan plat mobil yang palsu, sebab plat nomor mobil tersebut seharusnya digunakan oleh mobil BMW. Masih dalam unggahan itu juga disampaikan bahwa kepolisian mengimbau kepada pengendara mobil Pajero itu untuk memberikan klarifikasi dengan datang ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Saat dikonfirmasi, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Agung Pitoyo mengatakan peristiwa itu terjadi di Tol Jati Asih pada Selasa 28 Mei 2024 lalu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Disampaikan oleh Agung pada wartawan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kehadiran dari pengemudi Pajero itu untuk memberikan klarifikasi. Kendati demikian, Agung menyebut pihaknya kini telah mengantongi identitas dan alamat dari pengendara Pajero tersebut. Agung juga menjelaskan jika pengemudi Pajero itu tidak kunjung datang untuk memberikan klarifikasi, pihaknya bakal memberikan surat undangan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Dari dunia internasional, pengadilan Tiongkok pada Selasa 28 Mei lalu memvonis mati seorang pejabat BUMN akibat korupsi besar. Laporan itu disampaikan oleh lembaga penyiaran pemerintah Cina, CCTV. CCTV dalam laporannya menyebut pejabat BUMN itu adalah ex-general manager di anak perusahaan pengelolaan aset Haorong, Bai Tianhui. Ia terbukti menerima suap senilai 1,1 miliar yuan atau setara dengan 2,5 triliun rupiah saat menjabat sebagai pejabat eksekutif di BUMN tersebut. Dikutip dari AFP, CCTV juga mengatakan bahwa ia menggunakan posisinya untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan terkait akuisisi proyek dan pembiayaan perusahaan. CCTV pun juga menjelaskan bahwa selain hukuman mati, seluruh hak politik Bai juga dirampas. Aset-aset Bai juga turut disita juga. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami news.dmnetwork.my.id.
Saya Andika Rizky Rahansyah, terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam Indonesia, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.